الحمد لله الذي فرض علينا الصيام في شهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي أولا بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang terus menerus kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu menjalankan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan ini menjadi bagian amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya yang setia menjalankan dan menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berada di Jumat penghujung bulan Sya'ban, yang berarti kita sebentar lagi akan menghadapi satu bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, penuh ampunan dan pembebasan dari api neraka. Bulan yang diistimewakan dalam ajaran agama Islam. Berarti kita mendapatkan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Karena itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping memang takwa adalah merupakan tujuan dari ibadah saum itu sendiri, yang juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika ayat ini turun, tidak serta-merta diwajibkan orang berpuasa di bulan Ramadan. Karena setelah ayat itu Allah berfirman, ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang tidak ditentukan, yang dibilangkan. Baru setelah turun ayat syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, ketika turun ayat inilah, maka umat Islam baru
diwajibkan menjalankan ibadah puasa Ramadan karena perintah yang ada dalam ayat 185. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Hadirin kaum muslimin jamaah-jamaah rahimakumullah. Bulan suci Ramadan yang setiap tahun kita bertemu hanya 1 bulan, memang bulan yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Orang yang beriman tentu rindu akan kehadiran Ramadan. Dan bahkan ada orang yang menginginkan kalau bisa selama 1 tahun dijadikan Ramadan semua. Kalau seandainya kita tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulha Ramadan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya umatku tahu apa yang ada dalam bulan suci Ramadan, maka dia akan menginginkan dalam 1 tahun ini hendaklah dijadikan semua menjadi Ramadan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya kalau orang dekat-dekat Ramadan, orang selalu menyambut kehadirannya. Di mana-mana diadakan yang disebut dengan tarhib Ramadan. Selamat datang Ramadan. Karena Ramadan ibarat tamu yang agung, yang perlu disambut dengan karpet merah. Orang mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Badannya yang sakit segera diobati agar supaya Ramadan bisa sembuh. Bisa melaksanakan ibadah. Yang tadinya orang malas-malasan, begitu Ramadan datang, orang bersemangat beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Ramadan awalnya merupakan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Pertengahannya merupakan ampunan Allah. Dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. Begitulah Ramadan ini. Maka didamba-dambakan setiap muslim agar segera bisa bertemu dengan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan sejak bulan Rajab kita diajarkan dengan sebuah doa agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan umur kita sampai bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Itulah maka dalam sebuah hadis disebutkan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang gembira akan kehadiran bulan suci Ramadan, maka Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Meskipun hadis ini menurut sanadnya tidak hadis termasuk dalam hadis yang sahih, yang dhaif, tetapi hadis ini sudah populer sekali. Dan memang, tetapi jangan diartikan begitu saja senang menghadapi Ramadan, senang hatinya karena di bulan Ramadan banyak makanan, bukan. Bukan karena Ramadan banyak sirup, bukan. Tapi senang menghadapi Ramadan, masuk bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah janjikan kepada hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan, yang menjalankan qiyamul lail di bulan Ramadan, dia akan memperoleh ampunan dari Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dalam hadis lain disebutkan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan atau juga yang menjalankan ibadah qiyamul lail di bulan Ramadan yang didasari dengan iman dan penuh perhitungan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Karena itu akhirnya maka bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Ada keistimewaan lain yang luar biasa yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu, yaitu Allah turunkan, pertama diturunkannya Al-Quranul Karim kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimulai juga pada bulan suci Ramadan. Yang kedua, Allah turunkan satu malam yang nilainya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan yang biasa dikenal dengan ibadah Lailatul Qadar. Inilah karenanya maka banyak orang berharap agar dia bertemu dengan Ramadan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tidak hanya itu saja. Bulan Ramadan, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia melakukan satu amalan, maka amalan yang dilakukan yang wajib dilipat gandakan hingga 70 kali lipat. Yang sunnah dinilai sebagai sebuah ibadah yang wajib. Inilah keistimewaan Ramadan. Karena itulah amalan-amalan yang sunnah di bulan Ramadan. Contohnya bersodakoh, berinfak, membaca Al-Quranul Karim, sholat-sholat sunnah, banyak dilakukan oleh umat Islam karena dalam rangka memperoleh nilai ibadah yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itulah semangat kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tapi perlu diketahui hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita berpuasa di bulan suci Ramadan, hendaklah kita berhati-hati. Janganlah kita berpuasa hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tidak hubungan suami istri, tetapi tidak meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena nilai ibadah puasa itu akan tergantung dari orang masing-masing yang berpuasa. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada 3 kelompok orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama kata beliau adalah saumul awam, puasanya orang pada kebanyakan. Puasa itu adalah seperti puasanya binatang pun bisa melakukannya. Yaitu apa? Meninggalkan makan, meninggalkan minum, tidak hubungan suami istri, tapi yang lain-lain tidak bisa dia lakukan. Sholatnya mungkin tidak dilakukan. Ada orang puasa tapi tidak sholat. Aneh. Padahal sholat adalah diwajibkan kapan saja. Tidak saja di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun juga wajib. Tapi ini aneh, dia menjalankan puasa tapi tidak sholat. Bagaimana hukumnya seperti itu? Ulama fikih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan puasanya sah menurut fikih, tetapi dia berdosa karena tidak sholat. Ada yang mengatakan tidak ada gunanya. Walhasil berarti meskipun dia puasa tapi tidak sholat, nilai puasanya tidak akan bisa menggugurkan kewajiban dia untuk menjalankan ibadah sholat. Tidak bisa. Tidak bisa puasa Ramadan menggugurkan ibadah sholat. Tidak bisa. Terus bagaimana? Ya dia harus sholat. Karena sholat adalah merupakan tiang dari agama.
yang diwajibkan oleh Allah sesuai dengan waktu-waktu yang ditentukan. Bukankah sholat itu tiang agama? Bukankah Rasulullah mengatakan as-salatu imaduddin? Faman aqamaha faqad aqamad-din. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu tiang agama. Siapa orang yang menegakkan salat berarti dia telah menegakkan agamanya. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah merobohkan agamanya. Kata Rasul dalam hadis yang lain, beliau menyatakan bahwa salat itu adalah sebagai bagian dari tanda-tanda orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak sholat berarti dia telah kafir. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita puasa juga harus sholat. Jangan sampai tidak sholat. Kalau puasanya orang awam pada umumnya hanya tadi itu. Kambing pun bisa puasa. Contoh, kalau bapak punya kambing betina dan kambing jantan, jangan dikasih empan. Pisahkan dia antara yang jantan dan betina. Dari subuh sampai maghrib jangan dikasih makan, jangan kasih minum. Jangan dikasih dia hubungan. Kambing jantan dan betina. Secara harfiah dia puasa. Artinya berarti kalau orang hanya puasa meninggalkan makan minum, tidak hubungan suami istri, tapi tidak juga meninggalkan yang diharamkan oleh yang lain, tidak ubahnya seperti puasanya kambing. Puasanya kambing. Maukah kita disebut sebagai puasa kambing? Tentu kita tidak mau. Karena itulah tingkatkan puasa kita sebagai yang disebutkan Al-Ghazali, shaumul khusus. Puasa yang meninggalkan makan minum dan juga hubungan suami istri, ditambah lagi dia puasa juga meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata yang dusta, berbohong, melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, itu masuk dalam kategori hal-hal yang bisa menghilangkan nilai pahala puasa. Jika orang puasa tapi dia tetap suka menggunjing, dia tetap juga berkata yang bohong, menjadi saksi bohong, melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, perutnya diisi dengan makanan-makanan yang haram, diisi dengan minuman yang haram, maka tidak ada peduli bagi Allah untuk orang-orang seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah maka hendaklah paling tidak kita mampu masuk dalam kategori shaumul khusus. Apalagi kata Al-Ghazali, kalau kita bisa mampu masuk dalam golongan puasa yang ketiga, shaumul khususil khusus. Tidak saja meninggalkan makan minum, tidak saja meninggalkan perbuatan yang haram secara lahiriah, tapi juga secara batiniah. Otaknya tidak berpikir tentang persoalan-persoalan yang duniawi. Otaknya tidak berpikir tentang melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tidak berpikir apa sih nanti yang saya pakai untuk buka puasa. Nah, dia biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dia semata-mata puasanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar mengalihkan makan dari siang menjadi malam. Tetapi benar-benar dia berpuasa bisa mengendalikan diri hawa nafsunya, tidak melakukan segala sesuatu baik yang bersifat lahiriah maupun yang bersifat batiniah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، فيا أيها المسلمون الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في فلسطين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين، وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم بارك لنا في شعبان، بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة والله يعلم ما تصنعون.